Universitas Indonesia menunda pemberian gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Ini kabar yang lain yang harus juga kita sampaikan di sini. UI akhirnya menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia. Alhamdulillah, ya ada keadilan ini buat para pejuang di akademisi yang kuliah tuh begitu sulit, S1 sulit, S2 apalagi S3. Ini 1,8 tahun selesai. Dan kemudian saya mengikuti sesuai prosedur kok. Bahlil mengatakan begitu ya. Nah, sekarang ditangguhkan oleh UI. Jadi UI ingin memperbaiki citranya kayaknya ya. Bagus lah ya. UI menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil. Ini diambil setelah rapat koordinasi 4 organ UI. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL, mahasiswa program Dr. S3, ditangguhkan mengikuti peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Demikian rilis yang dikirimkan oleh Ketua Majelis Wali Amanat yang diterima Rabu. Keputusan ini diambil pada rapat koordinasi yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas hal ini. Jangan-jangan kepengaruh ini, yang daftar ke UI anjlok ini, gara-gara Bahlil. Akhirnya harus dibuat klarifikasi. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa program doktor. Disingkat ya, Bahlil. UI mengakui bahwa permasalahan ini antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dari segi akademik maupun etika. Etik, udah semua etik, kata Prabowo kan begitu. Nah, ini ada rilis resminya ya, tapi panjang lah. Pokoknya intinya begitulah, ditangguhkan. Nah, ada nota dinasnya. Oke, kabar lain apa ya? Nah, ini yang tadi ya. UI meminta maaf kepada masyarakat atas hal ini. Nah, gini dong. Gila aja. Turnitin segitu banyak mau dilulusin gelar doktor. Kemarin gue sarjana kena 18% masih diminta revisi. Ini bukan lagi pelajaran bagi UI, tapi tamparan. Jangan sampai terulang lagi yang begini. Memalukan. Bahlil, bahlul, lawak yang bahlul. Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya. Ini Pak Bahlil nggak lulus S1 ya, alhamdulillah bisa lulus S3 pada hari ini dari UI. Penelitiannya, maka Dr. Bahlil dapat menyelesaikan studi S3-nya tepat pada waktunya, yaitu 4 semester. Jadi Pak Dr. Bahlil ini lulus dalam waktu 4 semester, ya, sesuai dengan peraturan rektor UI. Ya, jadi minimal masa studi itu adalah 4. Saya nggak tahu itu urusan internal kampus ya. Tetapi tadi ada tapi saya kuliah itu aturan itu mengatakan bahwa minimal S2 S3 itu dalam, karena saya kan Bainsen itu minimal 4 semester. Dan saya sudah 4 semester. Saya sudah 4 semester. Dan saya
kuliah, datang, konsultasi, seminar, semua ada. Ya. Disinyalir sejumlah pejabat menempuh jalan pintas untuk mendapat gelar profesor dalam waktu cepat. Mereka diduga loncat jabatan dengan mengakali aturan penerbitan artikel di jurnal ilmiah dan kong-kali-kong dengan tim asesor. Ada pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang ditengarai terlibat dengan mengobral gelar guru besar atau profesor. Mendikbudristek Nadiem Makarim belum bersikap tegas. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada gerombolan bandit di Kementerian Pendidikan. Loh iya, kita harus menyebut apa lagi untuk orang-orang yang semacam ini kan. Mereka ini berjejaring, mereka kemudian diduga kemudian bermain dan menerima suap untuk meloloskan seseorang menjadi guru besar. Betul, kesimpulannya seperti itu. Betul. Media Tempo menyebut ada beberapa nama seperti Bambang Susatyo, Sufmi Dasko, dan anak Wapres Ma'ruf Amin diduga merupakan penerima gelar guru besar atau profesor dari jalan pintas ini. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI turut merespon maraknya kejanggalan pengusulan jabatan fungsional profesor atau guru besar di beberapa universitas. Ketua ALMI, Gunadi, mengaku prihatin atas praktik pelanggaran etika akademik tersebut. Seharusnya gelar guru besar atau profesor adalah murni pencapaian akademik, bukan diraih dengan singkat, apalagi melalui skandal. Skandal pendidikan Indonesia memalukan, luar biasa ya. Coba kita lihat dalam pandangan Zulfikar, barusan ngecek disertasinya Bahlil, similarity indexnya 14%, jadi cukup otentik. Setelah itu saya baca isinya, sorry to say, ini karya tulis yang lebih pas jadi laporan proyek. Kerangka teoritis terasa tempelan, analisis dangkal, nggak ada kebaruan yang substansial. Mungkin ini standar UI. Luar biasa. Sebegitunya ya. Oh, ini penjelasannya panjang ya. Coba, ini sindiran telak dari Hasto kan. Bahlil 1,8 tahun ya. Hasto berapa? Mas Egi gelar doktornya 3 semester apa 7 semester? Saya 7 semester. Oh, bukan 3 semester Mas Egi ya. Ulangi ya. Bahlil akan diselesaikan dengan 3 semester katanya. 1,8 tahun. Ini iseng yang nanya ke Hasto yang juga kemarin dapat gelar doktor. Mas Egi gelar doktornya 3 semester apa 7 semester? Saya 7 semester. Oh, bukan 3 semester Mas Egi ya. Kualitas pejabat elit-elit politik kita memang sungguh membuat kita miris ya. Ya bagaimana mungkin mereka mampu membenahi persoalan-persoalan kebangsaan kalau dengan dirinya sendiri dia tidak selesai. Artinya tentang kediriannya, tentang apa-apa yang dia lakukan juga banyak dipertentangkan, banyak menjadi kontroversi dan sebetulnya penghinaan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kita tahu kemarin habis UIPM terbitlah UI. Luar biasa, UIPM yang memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad ternyata oleh Mendikbud tidak tercatat di Kemendikbud, tapi terus saja membela diri bahwa ini dari PBB. Sejatinya mudah kita melihat bagaimana dari kualitas cara dia berbicara dan cara dia mengambil penyikapan. Kan itu. Apakah dia bisa turut menjadi bagian dari yang mendidik rakyat atau yang mengacaukan akal warasnya rakyat? Makanya setelah nggak kabul, itu cita-cita yang keturutan itu nggak penuhi, maka saya waktu ngambil S3 di UNER, ngambil program studi sosiologi militer. Jadi saya agak ngerti militer. Jadi bayangkan dari guru melompat ngerti tentang belajar tentang militer. Karena itu selesainya lama, sampai hampir 6 tahun. Itu pun hasilnya cuman sangat memuaskan. Maka saya kagum sekali kemarin Pak Bahlil, kuliahnya di UI, hanya 2 tahun cum laude. Luar biasa itu. Saya nggak bisa bayangkan betapa kerja kerasnya Pak Bahlil. Memutuskan untuk mengangkat
Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global. Tentu menjadi pertanyaan ketika kita lihat bagaimana kesibukan Bahlil di pentas politik nasional yang warawiri ke sana ke sini. Apa ada waktu gitu? Nah, ternyata kejanggalan itu bertambah lagi. Wow. Hasil penelusuran aplikasi yang mengecek plagiarisme terdeteksi dia nyaris 100% plagiat dari karya tulis mahasiswa di UIN. Oh, ternyata kelihatan ini autornya ternyata ada nama lain, siapa? Alfiano, stafnya Bahlil di kementeriannya. Apa dia pakai joki? Kemudian jokinya melakukan plagiat. Wah, ini pertanyaannya jadi kemana-mana ini. Dan ini orang luar biasa juga kontroversinya gitu. Kedapatan duduk bersantai, di sampingnya ada minuman whisky dengan harga yang begitu mahal. Kemudian kemarin sempat dirumorkan juga terlibat dengan KDRT. Muncul juga itu nama Bahlil terhadap istri sirinya. Tapi ternyata banyak yang mengatakan itu ditumbalkan juga ke ketua Garuda katanya. Nah, kualitas gelar di Indonesia ini begitu sangat miris. Kita orang-orang yang kuliah dengan benar, berjibaku, bikin skripsi saja itu luar biasa sulitnya itu. Gonta-ganti judul, gonta-ganti variabel. S2 podo wae. Sama juga susahnya, walaupun kita sudah punya pengalaman di S1. Apalagi S3 gitu.